Hai teman-teman, pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 8 Juni 2022, bersama Edlince di Malang. Diambil dari Injil Matius 5 ayat 17-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Bagi kita jelas apa yang perlu dilakukan untuk menghidupi sabda hari ini, bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Lantas, mengapa hal ini perlu ditekankan oleh Yesus, sehingga ia harus mengawali sabdanya dengan kata, "Janganlah kamu menyangka." Bentuk negatif, jangan kamu menyangka, di ayat 17 menyiratkan sebuah antisipasi terhadap kesalahpahaman. Tugas hariannya menangani surat. Dia sendirilah yang mengerjakannya. Aku takkan tiadakan hukum Taurat, tetapi aku akan menggenapinya. Orang lain mungkin telah memikirkan yang keliru tentang pelayanan Yesus. Dan apa yang dikhawatirkan Yesus, yakni upaya kaum Farisi dan ahli Taurat untuk membenturkan tindakan kasih Yesus dengan hukum Taurat, ternyata benar-benar terjadi. Mereka mempertanyakan tindakan murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka juga mempertanyakan penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Jalan-jalan tak lagi terasa senyap. Pandemi tidak lagi jadi penghalang. Selama langit dan bumi belum lenyap, takkan ada satu titik pun yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Dengan jelas dan tegas Yesus mengatakan bahwa Dia tidak bermaksud untuk membatalkan maupun meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bagi orang-orang Yahudi, penegasan ini sangat penting. Salah satu pembeda antara nabi Allah dan nabi palsu terletak pada loyalitas terhadap kitab suci. Tidak peduli seberapa hebat tindakan seorang nabi, jika dia mengajak umat Israel untuk melanggar kitab suci, nabi itu adalah nabi palsu. Melalui khotbah di bukit, justru Yesus mengajak semua orang berpikir kritis. Apakah benar aturan yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi, misalnya tentang memetik gandum tersebut,
memiliki dasar Alkitab atau hanyalah imajinasi mereka? Atau aturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Apakah benar itu tertera sebagai ajaran agama? Atau lebih merupakan kebiasaan atau adat istiadat saja? Yesus sebagai sentral dari seluruh pewartaan kitab suci sejak Perjanjian Lama telah menggenapi seluruh hukum Taurat dengan perbuatan dan kasih-Nya. Dapat penempatan di Sumatera Barat. Sama sekali tidak pernah menduga. Yang ajar dan lakukan hukum Taurat akan mendapat tempat tinggi di surga. Kini kita diajak oleh Yesus untuk menghidupi seluruh aturan yang ada, baik dari Alkitab maupun ajaran gereja, dengan didasari oleh iman akan keselamatan yang telah dijanjikan Allah kepada kita dan menjalaninya dengan penuh kesadaran. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun dalam mengajarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Salam Seroja, berkah dalam.